Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Mohon maaf, suara saya agak serak, tapi semoga cukup jelas eh, di apa didengar oleh teman-teman ya. Oke, untuk pertemuan keempat di mata kuliah kreativitas adalah materinya mengenai eksplorasi ide. Yang pertama, tentang definisi. Jadi, definisi dari eksplorasi sendiri itu adalah kegiatan untuk mengamati. Dan ide kreatif itu biasanya seringkali muncul dari eksplorasi atau penjelajahan individu terhadap sesuatu. Sedangkan tujuannya itu adalah menghasilkan ide-ide inovatif untuk tema proyek gitu, atau tugas atau pekerjaan yang sedang teman-teman hadapi gitu. Dan di dalam fase ini kita selaku desainer akan menggunakan kemampuan untuk mencari ide-ide yang dapat menjadi solusi gitu. Jadi ide itu berangkat dari permasalahan seperti di minggu lalu yang sudah disampaikan oleh Pak Ai itu tentang bagaimana kita mencari masalah gitu ya. Dan eh, kemudian minggu ini adalah mengenai bagaimana kita mengeksplorasi ide-ide yang nantinya akan menjadi sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Dan disinilah kreativitas dan keterampilan kita itu ditantang untuk mewujudkan jalan keluar yang out of the box serta unik, tapi juga tetap berpijak pada keselarasan rasa. Oke, why exploration? Jadi yang pertama, embrace problems gitu ya. Jadi baik itu masalah besar atau ketidaknyamanan atau menakutkan itu, bagaimana kita menerima masalah itu sehingga dapat menghasilkan peluang inovasi yang tidak ada habisnya. Kemudian kita menyelami tantangan inovasi itu secara mendalam dan periksa secara menyeluruh keadaan ekosistem di sekitarnya. Maksudnya itu permasalahan pada proyek atau tugas tersebut untuk mengidentifikasi semua potensi kebutuhan yang ada. Kemudian yang kedua adalah market understanding. Jadi bagaimana kita mengenal pasar atau pengguna desain itu sangat penting. Itulah yang harus dilakukan dengan berinteraksi dengan mereka dan mendengarkannya. Jadi bagaimana kita menempatkan diri kita itu di tengah-tengah semuanya untuk menciptakan pemahaman yang benar tentang pasar yang potensial. Lalu yang ketiga itu maximize ideation. Jadi dengan menggunakan teknik dan latihan pembuatan ide yang sudah kita pahami gitu ya dan kita kuasai, kita dapat uh, menciptakan banyak kumpulan ide yang mendorong pencarian solusi ideal untuk masalah yang telah kita tentukan, yang telah kita temukan gitu. Kemudian menggunakan ide ini sebagai landasan upaya validasi kita. Oke, next. Nah ini jadi um, dalam design thinking proses gitu ya. Kemarin itu kita kan mencari masalah. Nah, mencari masalah itu masuk ke dalam proses di awal nih, bagian discover dan define gitu ya. Jadi discover ini step-stepnya ada banyak gitu ya. Nah, sekarang kita di proses yang ketiga itu ya, ide gitu. Jadi kita brainstorm bagaimana kita menemukan ide-ide dari permasalahan yang kemarin sudah kita temukan dan kita apa,
diklasifikasikan. Nah, kemudian brainstorming ide-ide apa aja yang bisa menjadi solusi nantinya. Nah, ini aktivitasnya ada banyak step-stepnya, bisa brainstorming, bisa mind maps, board, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nanti ini design thinking ini nanti akan dipelajari di semester depan, gitu ya, di mata kuliah design thinking. Oke, jadi kita tuh tidak harus menjadi artistik untuk menjadi kreatif, karena setiap orang itu bisa belajar untuk menghasilkan ide-ide yang berani dan inovatif dengan mengadopsi pendekatan kreatif dan menerapkan ide tersebut. Kreativitas itu penting dalam banyak peran, tetapi terkadang membutuhkan ide-ide yang sangat berani, ya, yang out of the box, untuk memecahkan masalah yang sulit atau untuk bergerak maju dengan cara yang benar-benar baru. Gitu. Jadi ide apapun itu, mulai dari yang standar sampai yang yaitu tadi ya out of the box itu kita tulis, kita drop down gitu. Jadi apa aja yang bisa menjadi sebuah solusi. Nah, 3 tahap untuk menghasilkan ide-ide baru. Yang pertama itu mendobrak pola pikir lama, kemudian yang kedua membuat brainstorming, dan yang ketiga melihat masalah dari perspektif baru. Oke, yang pertama ini tadi ya, mendobrak pola pikir lama. Nah, ini dapat melakukan ini dengan menantang asumsi kita, merumuskan kembali masalah, mix media, dan berpikir terbalik. Gitu. Jadi kita sementara pinggirkan dulu mindset kita, kita clearkan dulu pikiran kita, dan kita tulis ulang lagi, merumuskan kembali masalah apa aja yang ditemukan. Kemudian kita menantang diri kita untuk bagaimana kita melihat dari sudut pandang lain gitu. Jadi bukan dari sudut pandang kita, tapi dari sudut pandang lain yang mungkin bisa menjadi menemukan ide baru yang berbeda gitu. Kemudian yang kedua, membuat brainstorming. Jadi menggunakan kata-kata acak, penggunaan gambar, atau menggunakan objek menarik untuk membuat ide baru gitu. Biasanya mungkin karena kita apa ya, mungkin teman-teman juga orang visual gitu ya, jadi lebih memudahkan kalau menggunakan gambar gitu. Proses berpikirnya itu bisa. Jadi kita gambar-gambar yang terkait dengan objek yang dikerjakan dan masalah yang ditemukan, kemudian membuat keyword-keyword gitu ya. Terus itu bisa memunculkan sebuah ide-ide baru gitu. Lalu yang terakhir, melihat masalah dari perspektif baru. Nah, ini berdiskusi dengan orang yang berbeda perspektif dan latar belakang yang berbeda. Dan coba mainkan permainan jika saya menjadi gitu. Jadi coba teman-teman ngobrol, berdiskusi dengan orang yang mungkin beda dengan latar belakang kita gitu ya. Beda dengan latar belakang teman-teman yang desainer gitu, atau dari yang memiliki objek tersebut gitu. Jadi kita mengorek apa aja yang menjadi perspektif mereka, dan itu bisa menjadi sudut pandang baru yang bisa teman-teman buat menjadi, misalnya jika saya menjadi apa gitu. Nah, itu tadi 3 tahap menghasilkan ide-ide baru. Kemudian bagaimana cara mengembangkan ide yang terpilih? Ada banyak step. Jadi yang pertama, amati sesuatu yang dikenal. Ini tujuannya untuk melatih dan mempertajam ingatan. Jadi itu tadi, kita memang harus banyak latihan ya untuk melihat, mencari masalah, kemudian mengembangkan ide,
gitu. Jadi amati sesuatu yang uh, teman-teman familiar gitu. Jadi untuk mempertajam ingatan dan melatih kita. Lalu yang kedua membangun kreativitas. Berarti mempertajam pikiran dan itu juga berarti meningkatkan kepekaan pada indera kita. Jadi kita mengasah kepekaan. Lalu jangan menunda pekerjaan. Dengan adanya persiapan waktu yang baik selama bekerja, maka otak kita akan menghasilkan pekerjaan yang optimal. Lalu ambil sudut pandang orang lain seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi coba kita menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Jika saya menjadi gitu. Mohon maaf. Oke, kemudian melakukan brainstorming sama seperti tadi ya. Jadi ini memudahkan untuk mendapatkan banyak gagasan dengan cepat melalui diskusi tim. Lalu belajar menjadi seorang inovator yang baik. Nah, itu menyesuaikan dan mengimplementasikan ide-ide baik yang baru maupun yang lama. Dan yang terakhir, ubahlah kebiasaan dan citra diri. Kita jadi orang yang progresif, mengembangkan atribut-atribut dan motivasi yang dibutuhkan. Aduh, mohon maaf ya. Saya gatal banget tenggorokan. Oke, sekian materi tentang eksplorasi ide. Silahkan bisa dikembangkan ide teman-teman tentang permasalahan yang kemarin ditemukan gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf karena backsoundnya saya batuk-batuk. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.